Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirin sabin aw kama qala nabiyyukum wa Rasulullah wa rasulukum sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam sesi membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dipersembahkan secara khusus oleh Mekatur Umroh Haji and Travel pilihan Anda semuanya. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab yang ketiga, bab tentang kesabaran. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa riwayat yang menjelaskan tentang kemuliaan sabar, kisah-kisah kesabaran para solihin. Dan pada kesempatan kita kali ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan dimensi lain tentang kesabaran, tentang orang yang ridho, ikhlas, dan bertahan melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam suasana penuh dengan tekanan, seseorang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta supaya dipupuskan kehidupannya. Yang dihadirkan justru meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pilihan yang terbaik. Hadis ke-40 yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Sahabat Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Salah seorang dari kalian jangan pernah memohon dan berharap kematian.
lidurrin asobahu, karena kesakitan, karena kesukaran, karena musibah yang dideritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan dimensi lain dari kesabaran. Betapa sesungguhnya seberat apapun musibah yang diderita, sesakit apapun yang dilalui, sesukar apapun kehidupan yang dijalani, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah berharap kematian. Jangan berharap untuk diwafatkan. Jangan berharap untuk dimatikan. Meskipun sebab sakit yang parah mungkin, cacat fisik yang menyakitkan mungkin, atau sebab-sebab yang melelahkan. Kata baginda, fa in kana fa'ilan, kalau seandainya ia harus berharap, harus melakukan itu, ingin supaya hidupnya berakhir, supaya penderitaannya berhenti, faliyakul, maka hendaklah ia berkata, apa kata Rasulullah? Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, maka natil hayatu khairan li, kalau seandainya kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku, in kanatil wafatu khairali, kalau seandainya kewafatan itu baik bagiku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Sesulit apapun musibah yang menimpa, sesakit apapun derita yang dirasakan, seseorang tidak boleh berharap kematian. Kalau seandainya betul-betul ingin berharap seperti itu, maka menyandarkan diri kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya hidup bagiku lebih baik bagiku, maka hidupkan aku. Tapi kalau seandainya memang kewafatanku adalah lebih baik, maka wafatkan aku. Ini bukan sebuah kekecewaan, bukan pula ingin memberontak dengan takdir Tuhan, tetapi adalah memasrahkan kepada Allah. Di puncak kesabarannya, ia menyandarkan hidup kepada Allah, minta supaya Allah yang milihkan. Kalau seandainya hidup itu baik, ya Allah, maka sembuhkan aku dari sakitku. Kalau seandainya wafat itu baik bagiku, ya Allah, wafatkan. Jangan kemudian sampai hidup merasakan sakit tak berhenti, sehingga sampai pada melawan dan protes atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis sederhana, tapi memberi fondasi yang amat luar biasa, bahwa sejatinya hidup berada di dalam genggamannya. Jangan pernah kecewa kepada Allah, karena cara langit mengatur hidup kita jauh lebih lembut berbanding dengan cara kita mengatur hidup kita sendiri. Kun ma'allahi sabiran, jadilah sebagai hamba yang sabar melewati keputusan dan takdir yang Allah tentukan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Sahabat Mekatur, kembali lagi pada sesi Riyadhus Shalihin bersama Mekatur. Kita akan melanjutkan kisah dan sisi lain daripada kesabaran yang dihadirkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-41 masih pada bab kesabaran. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin Al-Irth. Hadis disampaikan oleh Khabbab bin Irth. Kata beliau, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Abdullah, bapaknya Abdullah yang bernama Khabbab bin Al-Irth, dia mengatakan, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Sahabat ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di bawah Ka'bah di dalam burdah yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi burdahnya kita bayangkan ditali di tepian Ka'bah dan kemudian Rasulullah bersandar, bergelayutan di dalam burdah tersebut. Fakulna, maka kata Abu Abdullah Khabbab bin Irth, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menolong kami? Akankah engkau akan menolong kami ya Rasulullah? Ala tad'u lana, apakah engkau tidak ingin mendoakan kami? Mengapa engkau tidak berdoa untuk kami ya Rasulullah? Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suasana penuh dengan kesedihan mencekam. Rasulullah dan para sahabat dimusuhi oleh seluruh kabilah. Dakwahnya dihentikan, kehidupannya terancam. Sampai-sampai seolah para sahabat, kok begini amat? Kalau seandainya kita ini benar, wahai Rasulullah, kenapa Allah tidak menolong kami? Kalau seandainya kita dalam kebenaran, kenapa orang-orang memusuhi kami? Lantas kalau seandainya engkau benar ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta tolong kepada Allah untuk kami? Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami ya Rasulullah? Bukan protes, bukan pula tidak mengikuti arahan Rasul, tapi lebih menyampaikan apa yang dirasakan oleh para sahabat. Kesabaran yang amat kuat. Sehingga mendengar curhatan dari sahabat, Rasulullah kemudian mengatakan, qad kana man qablakum, ketahuilah bahwa pejuang-pejuang sebelum kalian itu melewati ujian yang sangat luar biasa. Yu'khadur rajulu fayughfaru lahu fil ard. Ada sebahagian dari pejuang sebelum kalian itu yang ditanam di dalam tanah separuh. Separuhnya ditanam di atas tanah. Kemudian apa? Kemudian mereka dipukul. Tsumma yu'ta bil minsyari. Kemudian mereka digergaji. Fayudha'u ala ra'sihi. Kemudian gergajinya dijalankan melalui kepalanya. Fayuja'alu nisfain, sampailah kemudian terbelah menjadi dua. Sebahagian dari pejuang sebelum kalian pun juga ada. Wa yumsyatu bi amsyatil hadidi. Ada yang dia ini disisir dengan sisir terbuat dari besi. Maduna lahmihi wa admi, sampailah dagingnya terpisah daripada tulangnya. Dimutilasi. Ma yasudduhu dzalika ala dihini, tapi meskipun demikian diperlakukannya, ada yang dibelah menjadi dua, ada yang daging dipisah daripada tulangnya,
tidak membuat mereka meninggalkan agamanya. Walillahi, demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amra, sungguh Allah pasti akan menyempurnakan urusan agama ini. Hatta yasirar raqibu min San'ani ila Hadramaut, sampailah pada suatu saat ada orang berjalan daripada San'a menuju Hadramaut, sebuah wilayah yang berada di Yaman pada ketika ini. La yakhafullahu illa Allah, mereka berjalan dengan penuh ketenangan, damai, aman, tidak ada gangguan, tidak takut kecuali Allah. Wadhi'ba ala ghanamihi, sungguh pada saat agama ini dimenangkan, yang terwujud adalah masyarakat sentosa, sejahtera, aman. Hatta kalau seandainya ada orang berjalan dari San'a menuju Hadramaut, mereka tidak takut akan ada perompak, tidak takut akan dibunuh, tidak takut akan dibegal. Walakinnakum tasta'jilun, tapi masalahnya kalian ada tergesa-gesa. Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat, ujian yang kalian rasakan, permusuhan yang ditimpakan oleh musuh kepada kalian, yang membuat kalian menjadi mengadu, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan perjuangan orang dahulu. Perjuangan orang terdahulu, ada yang dibelah tubuhnya, ada yang dipisahkan daging daripada tulangnya, tapi mereka tetap bersabar dengan agama. Dan ketahuilah, sabarlah, pada saatnya nanti Allah ketika memenangkan agama ini, terwujud masyarakat yang damai, sejahtera, aman, tidak ada ketakutan, kecemasan. Pada saat itu tidak ada yang ditakutkan, dan pada saat itu akan dirasakan kenikmatan. Oleh karenanya, jangan tergesa-gesa, bersabarlah. Sisi lain dari kesabaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Terima kasih sahabat Mekatur. Kita akan kembali pada sesi-sesi seterusnya bersama Mekatur Umroh, Haji, dan Travel, pilihan Anda semuanya. Hadani Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat kalau dia